Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad bin Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah wa ba'd. Adik-adik semuanya, para calon santri Ponpes Darul Gawad Dakwah, semoga semuanya senantiasa dalam keadaan sehat walafiat, diberikan taufik hidayah sehingga bisa menjalani semua urusannya dengan lancar dan baik insyaallah ta'ala. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan sedikit terkait materi yang akan nanti diujikan terkait tentang fikih sehari-hari yang bersumber daripada kitab Al-Mabadi Al-Fiqhiyah juz pertama karangan Ustadz Umar Abdul Jabbar. Yang pertama, materinya adalah apa yang dimaksud dengan Islam. Islam adalah satu ajaran agama yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW yang Allah Subhanahu wa taala tidak menerima kecuali agama itu. Inna dinna indallahil Islam. Agama yang diterima Allah hanya Islam. Lalu Islam itu punya 5 rukun. Yang pertama ada syahadat. Yang kedua adalah sholat, mendirikan sholat, kemudian zakat, puasa, dan haji. Makna daripada syahadat yang kita baca, asyhadu an la ilaha illallah, adalah meyakini bahwasanya Allah Subhanahu wa taala adalah Tuhan kita dan tidak ada sekutu baginya. Dan makna syahadat yang kedua adalah asyhadu anna Muhammad Rasulullah, yakin bahwa Nabi Muhammad adalah seorang hamba yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai nabi dan rasul untuk kita semuanya, yang beliau itu adalah nabi terakhir, tidak ada nabi setelah beliau. Lalu makna daripada menjalankan salat, mendirikan salat adalah mendirikan salat 5 waktu. Apa saja salat 5 waktu itu? Salat 5 waktu itu ada salat zuhur, asar, maghrib, isya, subuh. Lalu apa yang diharuskan oleh seseorang ketika ingin salat? Seorang harus bersuci, harus berwudu. Wudu itu ada 6 rukunnya. Ada niat yang pertama, ada membasuh wajah, ada membasuh tangan sampai siku, ada kemudian mengusap kepala, membasuh kaki, dan tertib. Kemudian yang membatalkan wudu ada 5. Ada sesuatu apapun yang keluar dari 2 lubang kemaluan kita, depan atau belakang. Kemudian yang kedua adalah zawalul aql, hilang akal. Yang ketiga adalah tidur. Yang keempat adalah menyentuh perempuan ajnabiyah, perempuan yang nanti kita akan jelaskan apa yang dimaksud dengan perempuan ajnabiyah itu. Kemudian yang kelima adalah menyentuh kemaluan kita depan atau belakang dengan telapak tangan yang dalam kita ini. Perempuan ajnabiyah adalah perempuan yang boleh kita nikahi, yang bukan mahram kita, yang boleh kita nikahi. Intinya itu ya, nanti akan saya jelaskan lagi di Zoom yang akan kita langsungkan di sore hari nanti insyaallah. Lalu selanjutnya, apa yang harus dilaksanakan oleh seseorang yang sudah berwudu? Sebelum itu kita akan jelaskan apa yang dimaksud dengan hadas kecil ya. Tadi kan wudu itu terbatalkan oleh sesuatu yang 5 tadi. Kemudian ada yang disebut dengan hadas kecil. Ketika orang berniat wudu, apa niat wudu itu? Nawaitul wudu al-raf'il hadasil asghar. Lillahi ta'ala, saya niat wudu untuk mengangkat hadas kecil. Hadas kecil apa? Setiap sesuatu yang bisa membatalkan wudu itu disebut dengan hadas kecil. Ada hadas besar. Hadas besar adalah sesuatu yang dilakukan lalu mewajibkan kita untuk mandi. Itu namanya hadas besar. Kemudian ada najis. Najis itu apa? Najis itu sesuatu yang ketika kita terkena, maka kita wajib untuk mensucikannya. Najis ada pembagiannya, najis ringan, najis sedang, dan najis berat. Lalu ketika orang sudah berwudu, apa yang harus dilaksanakan? Dia harus memenuhi beberapa syarat. Yang pertama, dia harus suci badan, suci pakaian, suci tempat. Kemudian dia harus menutup aurat, dan kemudian dia harus mengetahui arah kiblat dan mengetahui masuknya waktu sholat. Jadi orang sholat kalau belum tahu waktunya, maka tidak sah sholatnya, harus tahu waktunya dulu. Kemudian sholat 5 waktu yang saya jelaskan tadi, itu masing-masing memiliki waktu. Sholat subuh, kapan waktunya?
ketika terbit fajar sampai terbit matahari. Sholat duhur kapan waktunya? Setelah tergelincirnya matahari. Kapan masuk sholat asar? Ketika bayangan setiap sesuatu itu sudah sampai 2 kali lipatnya ya. Kemudian waktu maghrib ketika tenggelam matahari. Waktu isya ketika sudah hilang mega merah. Dan sudah 5 ya. Itu materi terkait ringkasan daripada pembahasan bagian awal dari kitab Al-Mabadi Al-Fiqhiyah. Disimak ya. Nanti akan kita bahas lebih mendalam lagi di Zoom. Sekian, terima kasih. Syukran katsiran, jazakumullah khairan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.